Selamat pagi, saya Arbi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menanyakan angka atau cara menanyakan harga ya, atau menanyakan sesuatu yang berbau kuantitatif ya, angka, berbau angka. Nah, ini dalam bahasa Jepang kita menanyakannya dengan ikura desu ka? Ikura desu ka? Ikura desu ka? Nah, kita coba ingat bahwa dalam bahasa Jepang ada partikel ya. Jadi satu set ya. Jadi satu kesatuan itu, kesatuan yang mengandung arti itu ada yang kata benda dan sesuatu yang ada partikel ya. Nah, di sini kata ini bukan partikel ya sebenarnya. Jadi ini kita tambahkan deska untuk sesuatu yang berbau kata benda ya. Jadi ikura desu ka. Tapi sebenarnya dalam bahasa formal, dalam bahasa informal kita juga bisa mengatakan ikura. Ikura itu sudah berarti berapa. Nah, ikura desu ka. Kembali kita lihat lagi, memang dalam buku-buku pelajaran dituliskan desuka, tapi kita tidak baca desuka ya. Iya. Tapi jadi di tengah-tengah konsonan yang tidak bersuara, maka U ini walaupun dia juga vokal, dia akan hilang. Deska, deska ya. Ikura deska, ikura deska, berapa. Nah, kita akan coba belajar angka ya. Nah, tapi kita tidak akan belajar angka keseluruhan ya, karena itu Anda bisa mencarinya di buku-buku yang sudah ada atau mencari di internet ya. Kita akan lihat bagaimana cara membacanya saja. 1, 2, 3, 4 ya. Ichi, ni, san, shi. Jadi ini 1, ini 2, 3, 4 ya. Ichi, ni, san, shi. Kita sama-sama. Ichi, ni, san, shi ya. Jadi kalau misalnya ditanya ikura desu ka? Ichi. Ikura desu ka? Ni. Ikura desu ka? San. Ikura desu ka? Shi. Nah, untuk shi, jadi untuk 4, ini kita juga selain punya kata shi ya, ada juga kita bisa bilang yong ya, yong. Jadi yong ya. Jadi ichi. Jadi 1 ini hanya ada 1 saja, ichi. Ini juga ada 1 saja. Nah, 3 juga ada 1 saja ya. Nah, tapi untuk 4 ini ada 2 ya. Jadi ada shi, ada yong ya. Nah, dalam bahasa Jepang, kata atau suara shi ini sebenarnya juga berarti lain ya. Jadi ada yang berarti kematian ya, kematian. Ya, mati ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini shi ini juga, suara shi ini juga berarti mati ya. Sehingga angka 4 ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan ya. Jadi sesuatu yang sial ya. Jadi mereka berusaha menghindari angka 4. Ini juga kita temukan dalam budaya Mandarin atau budaya China ya. Jadi mereka menghindari angka 4. Nah, ini juga merupakan dari kanji ya, suara kanji yang diimpor dari dataran China ya. Oke. Nah, kita coba lihat misalnya ada berapa orang. Ikura desu ka? Nah, kita sebenarnya bilang nanin desu ka. Itu kita akan belajar dalam lain kesempatan ya. Anggaplah itu kita ditanya berapa orang. Nah, itu nanti sebenarnya kita akan bilang nanti diberikan 1 orang, 2 orang, 3 orang ya. Ya. Nah, urutannya sama ya, 1 orang. Nah, ini artinya, ini kalau dibaca begitu saja, bacanya hito ya. Tapi begitu dia jadi 1 dengan angka, dia akan dibaca nin. Ya. Nah, akan tetapi ketika dia disatukan dengan kata hito ya, yang berarti orang ya, disatukan dengan angka, kita tidak bicara ichining ya, atau kita tidak bicara nining ya, tapi kita bicara hitori, futari. Nah, baru ke yang ketiga saning, yoning ya. Nah, memang
Untuk angka ini agak sedikit tricky ya, agak sedikit susah ya. Ini kita harus belajar pelan-pelan. Oke, makanya dalam kesempatan kali ini saya akan hanya memperkenalkan berapa. Ikura desu ka? Kita ulang sama-sama ya. Ikura desu ka? Berapa? Nah, mengenai hurufnya ini atau angka ya, kita hanya akan belajar sampai 4 saja. Ichi, ni, san, si. Nah, ichi, ni, san, si. Oke. Ya, hari ini kita telah belajar tentang bagaimana cara menanyakan angka, yaitu dengan cara ikura, dengan ikura. Ya, mari kita lanjutkan saja nanti dalam pelajaran kita selanjutnya. Terima kasih, hari ini kita akhiri sampai di sini.